Kalau biasanya teror Gondorwo itu nangkringnya itu di pohon-pohon, kali ini enggak di pos satpam. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Wahyu dan ini adalah Diary Satrio Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Udah lama nggak bikin video panjang, kali ini aku mencoba untuk menceritakan sebuah kisah horor dengan durasi yang lebih panjang, jadi nggak short aja kalian supaya lebih puas nontonnya. Dan di cerita kali ini sesuai dengan thumbnail ada sebuah teror yang konon katanya datang dari makhluk astral yang biasa kita sebut dengan sebutan Gondorwo. Nah, kalau biasanya kan Gondorwo itu datangnya itu ada di hutan-hutan munculnya nih ya kan, ada di sawah-sawah, mungkin ada di kampung-kampung, tapi kali ini Gondorwo ini justru meneror sebuah perumahan mewah. Tapi sebelumnya aku pengen nanya dulu sama kalian nih, kalau kalian datang ke sebuah perumahan yang cukup mewah gitu, kalian pernah curiga nggak sih kalau perumahan itu tuh sebenarnya tuh ada sisi-sisi angkernya atau ada titik-titik spot-spot tertentu di mana masih ada hantunya? Karena memang perumahan angker itu memang mewah secara look kalau sekarang kita lihat. Tetapi biasanya nih, sebelum dibangun perumahan mewah tersebut, biasanya ada yang berupa sawah, berupa rawa, bahkan ada berupa hutan yang sengaja ditebang pohon-pohonnya untuk dijadikan perumahan tersebut. Nah, inilah cerita kali ini. Kalau biasanya teror Gondorwo itu nangkringnya itu di pohon-pohon, kali ini enggak, di pos satpam. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ininya nih, ke ceritanya. Jadi teror ini terjadi pada 4 orang sekawan yang tinggal di sebuah klaster di sebuah perumahan mewah. Sebenarnya aku tahu nih perumahannya di mana, tapi aku nggak mungkin sebutin di sini. Sebut saja namanya Roni. Roni ini berprofesi sebagai tukang rokok. Pokoknya di dalam klaster itu dia buka warung dan dia tuh menjual sembako. Salah satunya adalah rokok lah gitu. Emang rokok itu sembako ya? Pokoknya gitulah. Ada dia jual beras, ada jual rokok. Kemudian ada juga nih suami istri. Namanya Mbak Siska sama Mas Rumi. Mas Rumi ini adalah seorang pengacara, sementara Mbak Siska ini memiliki usaha catering yang dikelola juga di rumahnya bersama beberapa saudara. Dan satu lagi namanya Monik. Monik ini adalah seorang makeup artist yang di rumahnya juga dia membuka usaha salon. Yang paling muda ini si Monik inilah, umurnya masih 20-an, belum sampai 30. Nah, aku mau menceritakan pertama teror yang dialami oleh Mbak Siska sama Mas Rumi ya. Jadi di keluarga ini, mereka kan suami istri. Mas Rumi ini kerjanya sebagai pengacara sehingga biasanya dia itu pulangnya sedikit malam setelah Isya. Sementara Mbak Siska ini kan punya catering di rumah, jadi dia sepanjang hari dia ada di rumah. Biasanya Mbak Siska ini kan kalau sholat selalu jamaah sama suaminya, tetapi karena suaminya sering pulang malam selepas Isya baru pulang, dia sering kali juga sholat sendiri, maghrib sama Isya sendirian tuh dia di rumah. Nah, pada suatu hari Mbak Siska ini tuh sholat maghrib. Nah, pada waktu sholat maghrib dia tuh udah nggak enak tuh perasaannya. Tapi sampai sholat maghrib itu pun selesai dilaksanakan, alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa. Cuman dia merasa aja nih, kok kayak ada yang merhatiin nggak kayak biasanya. Perasaan rumah aku ini baru, tapi kenapa ya? Aku ngerasa ada yang aneh gitu sama rumah ini, karena memang perumahan ini tuh baru aja dibuka dan mereka-mereka ini juga baru saja nempatin di situ. Ya termasuk Mas Roni, Mbak Siska, Mas Rumi, sama si Monik itu juga mereka itu juga semuanya penghuni baru. Berikut juga ada penghuni baru yang lainnya juga ya. Penghuni-penghuni lain di situ juga banyak. Tetapi mereka ini adalah 4 orang yang dekat satu sama lain dan rumahnya juga nggak terlalu jauh. Nah udahlah kan, Mbak Siska udah beres tuh sholat maghrib. Beberapa saat kemudian tentunya sholat Isya. Azan Isya berkumandang, dia pun kembali melakukan sholat Isya sendirian. Mas Rumi pun belum pulang. Dan waktu sholat Isya sendirian itu, dia tiba-tiba dia tuh ngerasa bahwa di belakangnya tuh ada seseorang yang sedang mengikuti gerakan sholatnya. Ini sebenarnya kayak di film-film, tapi mau gimana lagi, emang ceritanya kayak gitu dia. Dalam hatinya udah dag-digduk nih sepanjang sholat nih, ini siapa nih di belakang, kok kayak ada suara orang baca-baca juga, ada suara nafasnya itu berat banget, ini siapa ya gitu kan. Padahal aku kan sendirian di rumah. By the way, memang Mbak Siska sama Mas Rumi itu belum punya anak, pasangan muda mereka. Sholatnya di ujung tuh udah selesai tuh kan, salam tuh, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Bener aja pas dia menengok ke sebelah kiri, ada seseorang lain yang berdiri juga mengikuti gerakan sholatnya dengan mukena yang sama. Bedanya Mbak Siska udah kelar sholat, dia tuh masih sholat, masih berdiri gerakannya. Dan pas dia ngelongok dari bawah ke atas, diikutin gitu, mukanya rata. Dia nggak sempat lepas mukena, Mbak Siska langsung kabur keluar kamar sholatnya dia, keluar dari ruangan sholatnya dia itu. Dia ngejogrok aja nunggu suaminya di ruang tengah. Saking takutnya, saking nggak beraninya dia balik ke kamar sholatnya dia. Mukenanya dilepas di ruang tengah, langsung aja dia tuh hubungin teman-temannya itu, tetangga-tetangganya supaya buat nemenin dia. Kali aja ada yang mau nemenin dia di rumah sampai suaminya pulang, maksudnya gitu. Tapi pas dia ini lagi begini, lagi megang handphone nih, mau ngubungin teman-temannya di situ, dia mencium bau yang sangat-sangat tidak sedap yang lebih menyerupai bangkai binatang. Ya udahlah kan, beberapa saat kemudian, alhamdulillahnya Mas Rumi pulang suaminya. Dia ceritakanlah kejadian ini itu. Dan ternyata Mas Rumi nggak kaget sama sekali dong. Mas, kok kamu nggak kaget aku ceritain kayak gitu? Iya dek, sebenarnya aku juga beberapa hari juga merasakan hal yang sama, tetapi aku tidak dihantui seorang hantu perempuan. Tapi yang aku lihat di sini adalah sosok bayangan hitam yang lebih menyerupai Gondorwo dek. Beberapa hari yang lalu nih ya dek ya, aku itu mencium bau yang nggak sedep banget, pokoknya kayak ada tikus mati gitu. Aku cari-cari di belakang kan memang nggak pernah ada tikus di rumah kita kan. Nah, kebetulan di belakangnya tuh ada pohon ceris.
Nah, di pohon ceris itulah tempat Gondoruo itu nongkrong. Jadi si Mas Rumi ini melihat sosok Gondoruo itu benar-benar nangkring di atas pohon ceris yang nggak terlalu besar itu. Ah, masa Mas? Mbak Siska kaget lah dengar cerita suaminya. Pantesan suamiku ini nggak kaget. Masa sih Mas kayak gitu Mas? Iya, kemarin beberapa hari yang lalu, kata si Mas Rumi gitu. Udah kalau gitu sekarang kita mesti banyak-banyakin berdoa ya Mas, supaya kita selamat semua di sini, nggak ada terjadi apa-apa. Soalnya kalau hantu itu menurut Mbak Siska nggak apa-apa lah dia nampak-nampakin doang atau mencium-cium bau apa gitu, nggak apa-apa. Asal jangan sampai mencelakai aja. Kan ada tuh apa yang bikin orang kejengkang di kamar mandi kayak gitu ada kan. Jadi itu teror pertama yang menimpa keluarga Mbak Siska dan juga Mas Rumi, sepasang suami istri. Berikutnya yang menerima teror adalah Mas Roni. Mas Roni ini adalah pedagang rokok yang juga berjualan beras di klaster situ. Jadi ceritanya memang ada beberapa security atau satpam itu yang berlangganan untuk beli rokok di tempatnya dia, di warungnya dia. Tetapi malam itu dia yakin banget bahwa yang bertugas di situ adalah Pak Norman namanya. Yang bertugas malam itu tuh buat jaga di klaster itu. Tetapi anehnya di jam 12:30 malam, by the way ini warungnya 24 jam memang dia buka. Jam 12:30 malam tiba-tiba ada Pak Rohman ya, bukan Pak Norman, datang. Pak, kan Pak Norman tadi itu yang aku lihat, kenapa Pak Rohman yang datang ke sini? Kenapa Pak gitu? Mau beli rokok biasa. Wah Pak, tapi rokok Bapak lagi nggak ada. Udahlah yang ada aja, yang penting ngepul, katanya dia. Nah ini juga tumben nih Pak Roman kayak gitu. Biasanya Pak Roman itu nggak pernah mau tuh menghisap rokok kecuali rokok yang udah biasa dia isep gitu. Tapi kenapa malam itu dia tuh sedikit memaksa, pokoknya rokok apa aja gitu kan. Ya udah Pak, masuklah, masuk, pilih sendirilah. Ini warungnya tuh yang milih-milih sendiri gitu loh, kayak semi-semi minimarket gitu. Tapi dia tuh rumahan. Terus diperhatiin kan sama Mas Roni, kok Mas Roman ini agak aneh ya, kenapa perawakannya agak sedikit kurus dan kecil, sementara Pak Roman itu kan biasanya kan tinggi gede gitu. Pas dia perhatiin dari belakang, tiba-tiba Pak Romannya tuh nengok ke arahnya Mas Roni. Disitulah Mas Roni itu melihat sesuatu yang janggal lagi terhadap dirinya Pak Rohman. Apa itu? Mas Roni melihat mata Pak Rohman itu tidak seperti biasanya. Malam itu mata Pak Rohman itu merah. Pak Rohman kenapa matanya merah sekali ya? Apa dia lagi mabuk ya? Tapi Pak Rohman setahu nggak suka mabuk-mabukan. Memang ada beberapa orang anak-anak muda di sini suka mabuk, tapi Pak Rohman nggak ada security sini yang suka mabuk. Dia perhatiin kan, ini Pak Rohman apa bukan Pak Rohman masa iya sih bukan gitu kan, tapi kok jadi kecil, kayak lebih pendek, lebih kurus. Nah setelah itu Pak Rohmannya membayar kayak biasa gitu. Ini ya Mas, saya balik ke pos security. Iya Pak gitu, kata si Mas Roni. Pak, Bapak kurusan ya? Ditanya gitu sama Mas Roni. Nah pas ditanya gitu, Pak Rohmannya bilang, iya Mas, kamu nyadar ya kalau saya kurusan? Tapi anehnya pas Pak Rohman ini bilang, kamu nyadar ya kalau saya kurusan? Itu tiba-tiba badannya yang tadi kecil, kurus itu berubah menjadi besar, dan wujudnya mulai berubah menjadi sosok hitam yang sangat seram, berbulu lebat, dan matanya yang merah itu perlahan membesar sedikit demi sedikit, dan sekarang sosok yang ada di depan Mas Roni adalah sosok Gondoruo. Langsung Mas Roni kabur ke belakang ke rumahnya dia. Sambil baca-baca, ya Allah ada apa ini? Kenapa malam ini aku ketemu Gondoruo? Ini Gondoruo dari mana? Perasaan gue 2 tahun tinggal di sini, baru sekarang gue ketemu Gondoruo. Pokoknya Pak Roninya ketakutan lah ya. Beberapa saat setelah dia masuk ke rumah, dia intip tuh. Jadi di antara rumah sama warungnya dia itu ada pintunya kecil gitu kan. Dia intip ke situ. Oh ternyata alhamdulillahnya udah nggak ada itu Gondoruo. Nggak bisa pingsan-pingsan itu Mas Roni di situ. Soalnya dia tinggal sendirian. Nah satu lagi nih yang paling oke nih ya menurut aku penampakannya adalah yang menimpa Monik, yang dilihat sama Monik. Monik ini adalah seorang remaja putri, ya remaja atau enggak sih ya, umurnya pokoknya 28-an tahun gitu. Dia seorang makeup artist, tapi di dalam klaster itu dia juga memiliki sebuah salon, dia kelola sendiri, dia belum punya karyawan. Dan sebagai makeup artist, dia itu biasanya menerima panggilan untuk memake-up orang, entah itu pengantin, entah itu orang ulang tahun, pokoknya gitulah. Dan pada hari itu Monik sedang menerima panggilan untuk memake-up di sebuah acara pernikahan yang mengharuskan dia pulang larut malam karena memang pesta itu usai setelah jam 11 malam. Udahlah kan dia pulang naik sepeda motor, dia melintas tuh dari gapura depan itu perumahan sampai ke klasternya dia perasaannya udah dagdikduk karena udah malam banget dan memang perumahan itu tuh gelap banget. Dengan kalian bayangkan perumahan ini klasternya tuh kecil-kecil ya, itu tuh luas dan panjang sekali dan memang kalau malam sedikit gelap karena penerangannya masih agak kurang karena perumahan baru kan ini, baru umurnya tuh baru 2 tahunan. Dia pikir pas dia udah ngeliat klaster kompleknya dia pikir udah aman gitu, alhamdulillah aku udah mau nyampe. Tetapi ternyata justru hal yang paling ditakutkan pun terjadi. Dia itu melihat ada sosok hitam yang nangkring di atas pos security klaster tempat dia tinggal. Kan kebayang nggak Gondoruo nongkrong di atas pos security? Biasanya nongkrong di pohon, di kuburan, di hutan, ini nggak di atas pos security. Langsung Kak Monik langsung nunduk, diam, dia nggak berani lagi melanjutkan perjalanannya. Dia diam aja nunduk sambil baca-baca komat kamit sampai disamperin sama security. Mbak Monik kenapa di sini? Mbak Monik rumahnya kan di dalam. Ya Pak, itu tadi saya ngelihat ada Gondoruo ada di situ. Di mana? Di atas pos satpam. Oh ya udah biasa itu katanya gitu. Lah mendengar itu ya Monik heran dong, loh kok
bapak-bapak ini kok biasa sekali. Dengar aku habis ngeliat Gondoruo di atas pos satpamnya dia. Padahal dia kan kerjanya ya di bawahnya itu. Berarti kan dia ada di bawah Gondoruonya itu. Keesokan harinya mereka kan ngumpulkan, mereka saling menceritakan pengalaman satu sama lain teror hantu yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Mereka pun sepakat untuk menanyakan sebenarnya sejarah dari perumahan ini itu apa. Jadi mereka itu menanyakan ke security, yaitu Pak Norman. Dan Pak Norman pun menjawab, iya Mbak, sebenarnya di sini itu dulunya adalah rawa-rawa. Dan tepat di klaster ini yang ada di Taman Tengah itu kan ada batu gundukan tuh. Itu dulunya adalah punden yang biasa dipakai sama orang-orang buat naruh sesaji. Gak tau kenapa, pokoknya budayanya orang sini dulu itu sering banget ada sesaji yang ada di situ. Nah, semenjak dibangunnya perumahan terlebih lagi klaster ini, hal itu tidak pernah dilakukan lagi. Mungkin penunggunya lagi minta untuk dikasih sesaji lagi gitu Mbak. Nah, akhirnya sejak saat itu mereka pun mengadakan piket. Piket apa? Piket buat naruh sesaji di malam Selasa. Loh, kenapa kok malam Selasa nggak malam Jumat? Ya nggak tahu, pokoknya mereka kebiasaannya ternyata dulu itu waktu di situ masih berupa punden dan rawa-rawa, itu tuh malam Selasa selalu ada sesaji. Dan konon katanya menurut orang-orang tua yang tinggal di sekitar situ di perkampungan belakang klaster, memang sosok penunggunya itu adalah sosok Gondoruo. Dan seringkali orang datang ke situ buat ngasih sesaji itu adalah mereka-mereka yang meminta penglarisan untuk dagangan mereka. Biasanya yang datang ke situ pedagang-pedagang jualan cabai di pasar, jualan bumbu-bumbu di pasar. Tapi ya setelah dengar cerita ini ya, aku tuh kadang juga mikir-mikir loh, kalau datang ke perumahan-perumahan mewah tempat teman aku gitu kan, suka mikir-mikir, ini dulu sebelum perumahan mewah ini, apalagi ini kan udah asri, terus di deket gunung gitu, apa iya ini dulunya bukan hutan-hutan yang dibabat? Terus kalau misalkan hutan-hutannya dibabat, kira-kira hantu-hantunya tuh pada kabur kemana? Udah dipindahin, apa dikaburin, apa dibiarin aja ngamprak gitu aja? Ya wajar aja kalau biasanya ada beberapa rumah di perumahan, walaupun itu perumahan mewah dan baru, biasanya suka angker. Oke Darlaku, thank you banget udah mau menyimak video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa tonton juga video-video aku yang lain supaya aku lebih bersemangat lagi membuat konten-konten dengan durasi yang lebih panjang lagi. Pokoknya ntar makin rame, makin panjang durasinya. Bisa-bisa sampai sejam setengah ntar aku bikin cerita horornya. Banyak aku cerita horornya, pokoknya koleksi gue udah banyak. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semakin viral.